Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama resep Uni Indri. Kali ini aku akan bagi resep gimana cara membuat wall roll bread atau roti kayak gulungan wall gini. Tonton videonya sampai habis ya. Oke, pertama kita siapkan 135 ml susu cair. Nah, ini yang hangat ya teman-teman, jangan yang panas ya, yang hangat. Kemudian kita masukkan 45 gram gula pasir. Nah, lanjut kita aduk sampai rata dan sampai gulanya larut. Setelah kita aduk, kita masukin 1,5 sendok teh ragi instan. Kemudian kita aduk lagi sampai rata. Kalau sudah rata, kita sisihkan dan kita diamkan sampai ada busa di atasnya. Nah, kalau raginya sudah seperti ini, kita masukin 1 butir telur. Sebenarnya lebih baik dikocok lepas dulu baru dimasukin ya teman-teman. Tapi karena di sini aku langsung masukin aja juga nggak apa-apa. Tapi setelah itu kita kocok rata. Dan pastikan benar-benar rata ya teman-teman. Nah, kalau udah rata kita masukin margarin yang udah kita lelehkan. Kemudian kita aduk lagi sampai rata. Kemudian kita sisihkan. Next kita siapin wadah yang bersih. Kemudian kita masukin sekitar 300 gram tepung terigu protein tinggi. Di sini aku pakai Cakra Kembar. Teman-teman boleh pakai merek apa aja. Lalu masukkan 1 saset susu bubuk atau sekitar 27 gram. Masukkan sedikit garam. Nah, kalau udah kita aduk pakai spatula di sini aku dan aduk sampai rata ya teman-teman. Setelah rata, kita bikin nih bolongan kayak gini di tengah-tengah tepungnya atau tengah-tengah bahan keringnya. Terus kita masukin ragi aktif yang kita sisihkan tadi. Kita akan masukin sebagian dulu, kemudian kita aduk sampai rata. Pastikan tercampur rata ya teman-teman. Jangan lupa kita masukin lagi yang sebagian tadi raginya, kita masukin semuanya. Kemudian kita aduk lagi sampai rata. Nah, ini udah rata ya teman-teman. Ini dari tadi aku cuman pakai spatula aja, nggak pakai ulen tangan sama sekali, jadi mudah banget. Dan kalau udah kayak gini, kita akan diamkan sekitar 1 jam sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Nah, ini udah 1 jam kita diemin. Nah, hasilnya sudah mengembang 2 kali lipat ya. Lalu kita keluarkan udaranya dari adonan ini. Sebelumnya aku udah cuci tangan ya teman-teman. Nah, kita keluarkan agar tidak ada udara yang mengendap di adonan. Kemudian kita siapkan tempat yang udah kita taburi tepung kayak gini. Terus kita benar-benar keluarin udara yang mengendap di dalam adonan. Nah, kalau udah kita akan bagi adonannya sebanyak 5 bagian. Dan masing-masing beratnya sekitar 117 gram. Kemudian satu persatu adonannya kita bulet-buletin kayak gini supaya adonannya makin mulus. Dan kita rolling sebentar. Kayak gini. Kemudian kalau udah kita sisihkan. Oke, dan lakukan hal yang sama kepada 5 adonan yang udah kita bagi tadi. Hasilnya kayak gini. Setelah itu kita tutup dengan serbet bersih dan kita diamkan sekitar 5 menit. Sementara menunggu, kita siapin loyang. Di sini aku pakai loyang ukuran 18 yang udah diolesin margarin. Sebenarnya ini untuk loyang ukuran 20, tapi karena aku punyanya ukuran 18, jadi aku pakai ini aja dan aku pakai loyang lebih kecil untuk nanti adonan yang tersisa. Nah, setelah 15 menit adonan kita udah mengembang nih 2 kali lipat ya teman-teman. Selanjutnya satu persatu adonannya akan kita rolling supaya nggak ada udara yang mengendap di adonan. Nah, kita rollingnya memanjang kayak gini, oval gini bentuknya ya teman-teman. Kemudian kita belah-belah tipis kayak gini.
pastikan putus ya teman-teman. Nah terus kita taruh coklat iris dari coklat batang yang udah kita siapin. Terus kita tutup kayak gini, adonannya pelan-pelan aja nutupnya. Perhatiin tekniknya teman-teman. Kemudian pinggir-pinggirnya ini kita tarik seperti ini, sambil ditekan-tekan aja. Kemudian kalau misalkan udah kayak gini, kita gulung aja sambil ditekan-tekan dan dirapihin pinggir-pinggirnya ya teman-teman. Nah kita terus gulung. Nah kayak gini. Terus kita masukin ke loyang yang udah kita siapin. Lakukan yang hal sama dan jadilah kayak gini nantinya. Nah kalau udah kayak gini kita diemin selama 1 jam kurang lebih. Nah udah sekitar 1 jam, wah bener-bener mengembang 2 kali lipat dan seperti gulungan benang wol ya teman-teman. Nah karena tadi nggak muat di loyang itu, jadi aku pisahin yang satunya. Nah ini satunya, wah lucu banget ya satu ini. Sebelum kita panggang pakai oven, kita olesin dulu susu cair di atasnya ini ya teman-teman. Kita oles rata, begitupun dengan yang tadi satu adonan aku ini. Kita olesin juga sampai rata. Oh ya teman-teman, sebelumnya aku sudah memanaskan oven sekitar 10 menit ya. Oke langsung aja kita masukin ke oven. Akan kita panggang. Karena di sini aku pakai oven Mito MO888. Di sini ovenku cukup panas, jadi aku akan pakai memanggang dengan suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 20 sampai 25 menit. Teman-teman bisa sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, ini sepertinya sudah matang. Teman-teman boleh lakukan tes tusuk dulu ya sebelum diangkat untuk memastikan kuenya udah matang, dan akan kita biarin dingin dulu. Nah kalau udah agak dingin, kita olesin margarin di permukaan rotinya secara merata ya teman-teman. Kalau udah boleh kita keluarin dari loyang dan kita sajikan. Nah ini dia whole roll bread. Ini bener-bener lembut banget teman-teman teksturnya, dan pastinya enak banget. Let's try it. Kita akan cobain dulu ya teman-teman. Nah kita sobek nih, wah ini benar-benar rotinya teksturnya seratnya lembut banget teman-teman. Terus kita coba sobek, di dalamnya itu juga teksturnya itu lembut gitu. Terus coklatnya juga, wah ini harus nyobain deh teman-teman pokoknya. Pokoknya teman-teman wajib cobain resepnya. Semoga berhasil teman-teman semuanya. Bisa banget dijadiin cemilan untuk keluarga atau dijadikan ide jualan di tengah pandemi seperti ini. Jangan lupa support aku dengan like, comment, dan subscribe, dan nyalain notifikasinya agar tidak tertinggal videoku selanjutnya. Assalamualaikum.